demokrasi bisa terbangun dengan baik tentu saja jika ada aktor demokrasi. Aktor demokrasi mana? Aktor demokrasi yang tidak mengkhianati demokrasi. Proses demokrasi itu sendiri. Maka muncul sekarang pengkhianatan demokrasi. Apa itu pengkhianatan demokrasi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada program analisis berita terkini bersama saya Reno Fernandes dan Bang Eka Vidya Putra. Nah, adapun berita yang akan kita analisis adalah masih soal gonjang-ganjing DPRD. Bang, kalau pada video sebelumnya kita membahas DPRD kita perlu diasah soal keterampilan dasar. Lalu kita janjikan pada video itu kita akan membahas soal bagaimana hubungan kasus atau masalah ini dengan proses rekrutmen politik. Sebagaimana kita ketahui adalah rekrutmen politik merupakan pengisian jabatan-jabatan politik. Ada berbagai mekanisme dalam mengisi jabatan-jabatan politik ini. Nah, dalam hal ini yang heboh adalah kasus DPRD Kabupaten Solo dan DPRD Kota Bukit Tinggi. DPRD, jadi peristiwa yang menjadi pemberitaan dan hangat dikaji akhir-akhir ini di media sosial ataupun di grup-grup adalah soal DPRD Kabupaten Solo, dan juga terjadi ternyata di DPRD Kota Bukit Tinggi. Peristiwa yang diangkatnya adalah peristiwa baku hantam. Cuma kita menelisiknya dari segi lain ini. Dari segi kasusnya sama. Yaitu proses masalah ketua DPRD. Nah, di Kabupaten Solo, ketua DPRD-nya tidak lagi dipercaya oleh anggota-anggotanya atau dianggap arogan sehingga dia melakukan mosi tidak percaya. Oke, sementara di Bukit Tinggi juga sedang proses yang namanya pergantian ketua DPRD. Ini Bang, kalau kita mau analisisnya dari segi rekrutmen politik. Nah, ini bagaimana proses rekrutmen politik? Kalau kita lihat sebetulnya dari proses pemilihan ketua, kalau kita balik dari awalnya, pilkada di awal-awal terbentuk DPRD Kabupaten, hasil pemilu pileg kemarin itu sebagian besar di kabupaten kota kita di Sumatera Barat itu telat dalam menentukan siapa ketua DPRD definitif. Telat. Nah, kenapa faktor telatnya? Telatnya memang karena menurut aturannya yang akan menjadi ketua DPRD itu adalah partai pemenang. Partai pemenang. Kemudian salah satu dan partai pemenang lah yang mengusulkan siapa yang akan menjadi ketua. Dan menjadi ketua DPRD-nya. Nah, di situ telat. Nah, menunjukkan kenapa telat di situ? Karena memang DPP dalam konteks ini telat dalam memutuskan siapa yang akan menjadi ketua. Berarti ada tarik menarik juga. Ada tarik menarik. Nah, sayangnya yang perlu kita analisa pertama adalah kenapa harus menunggu keputusan dari DPP. Nah, ini kita lihat kalau kita melihat dari ranah politik kita yang lebih besar, salah satu loncatan kuantum dalam demokrasi kita adalah adanya kebijakan desentralisasi. Mendesentralisasikan. Distribusi kekuasaan ke daerah-daerah. Nah, yang menariknya adalah ketika kita semua bergerak ke desentralisasi, meskipun sekarang banyak yang kemudian yang sudah terdesentralisasikan kembali ditarik ke sentralistik, tapi setidaknya dari awal salah satu institusi yang tidak terdesentralisasikan itu adalah partai politik. Partai politik yang merumuskan tentang perlunya kebijakan desentralisasi
justru di tubuhnya sendiri tidak terdesentralisasi. Mulai dari pemilihan kepala daerah contohnya, semuanya kan harus Jakarta, sehingga biaya besar yang banyak dikeluarkan oleh pasangan calon itu lebih kepada melobi Jakarta. Itu yang kita kenal dengan mahar politik dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, salah satunya dalam penetapan ketua ini. Ketua ini ditetapkan berdasarkan keputusan DPP. Nah, sehingga terjadilah itu yang katakan Reno tadi proses tarik menarik. Yang menariknya dalam proses tarik menarik itu yang diperhitungkan, yang dipertimbangkan di situ bukan lagi hal-hal yang sifatnya normatif. Contohnya gini, yang menjadi banyak kita temukan contohnya menjadi ketua itu bukan orang yang berada pada struktural tertinggi di partai itu. Nah, di partai itu. Ini idealnya tentunya orang yang berdarah-darah mengurus struktur partai dan kemudian terpilih menjadi anggota dewan, tentu dia mendapatkan posisi sebagai ketua. Tuh. Yang kedua, tidak juga berdasarkan banyak juga yang terpilih, tidak juga adalah anggota yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Jadi kan bisa juga dia dalam struktur partai politik tidak tinggi contohnya, tapi ada di struktur partai politik yang menang, kemudian dia juga tapi dia mendapatkan suara terbanyak atas dasar suara terbanyak itulah kemudian dia ditempatkan menjadi Pak Ketua. Jadi ketua. Nah, proses transaksi inilah yang kemudian menjadi bagi saya bisa kita analisis itu adalah awal muawal dari malapetakanya itu. Nah, kemudian apalagi itu dilakukan di DPP ya. Berarti kan buru-buru siapa yang paling cepat ke DPP nih dibandingkan dengan siapa yang memiliki kemampuan. Jadi kan begini, setidaknya ketika dia adalah pengurus inti partai atau orang yang berdarah-darah mengurus partai politik itu orang yang pantas layak menduduki posisi ketua itu tentunya adalah orang yang sudah teruji secara kepemimpinan, lalu sudah teruji dalam berkomunikasi politik dan lain sebagainya. Tetapi faktanya sekarang yang jadi ketua DPRD itu lebih banyak karena proses politiknya, karena proses kedekatan politik, proses transaksi, apalah namanya itu. Jadi dari segi rekrutmen politik, itu yang jadi artinya yang jadi persoalan proses rekrutmen politik partai. Yang pertama tadi partai itu sentralisasi. Jadi tentunya dalam proses rekrutmen orang yang merekrut ini tidak tahu sebenarnya. Yang lebih tahu tentunya adalah pengurus pada level setingkat dia. Sementara dia harus butuh yang namanya proses dari DPD, DPP. Nah, itu persoalan kita yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu juga kita perhatikan untuk kasus Solo contohnya. Kasus Solo ini belum menarik juga kita analisis khusus nih. Contoh kasus Solo itu, bagaimana kisruh konflik ini bermula kan ketika ketua DPRD lama pindah ke menjadi wakil bupati. Ini hampir mirip dengan kejadian di Kota Padang sebenarnya. Di Kota Padang itu wali kotanya pindah menjadi gubernur, lalu wakilnya menjadi wali kota. Dan dua-dua ini ada kemiripan. Awal dari konflik itu justru terjadi adalah ketika wali kota pindah jadi gubernur dan ketua DPRD pindah jadi wakil bupati. Nah, artinya apa? Artinya di situ sistem kita semestinya kalau ini telah sistem sudah diatur kan nggak ada persoalan sebenarnya. Sudah memiliki keterampilan dasar lah. Tetapi kemudian ini menjadi persoalan. Ini menjadi persoalan ketika seseorang pindah keluar dari situ, maka sistemnya maka karena sistemnya belum kuat, maka terjadilah situ kekacauan politik atau peluang lah untuk mengubah kasus, mengubahnya menjadi suatu yang konflik. Nah, sistem kita di situ ternyata belum cukup kuat. Kalau dalam bahasanya berapapun kali perubahan, jika sistem itu sudah baik, berarti dia tidak akan terjadi
Dia akan tetap berjalan. Nah, yang birokrasi itu kan seperti itu. Birokrasi itu adalah dia tidak bertumpu kepada aktornya, tapi dia bertumpu pada mekanismenya, pada sistemnya. Nah, berarti ini ada persoalan di mekanisme sistem kita. Bisa jadi sistemnya yang bermasalah, sistemnya karena belum settle, atau karena perilaku politiknya yang bermasalah. Jadi kalau kita bicara itu bisa sistemnya yang bermasalah atau perilakunya yang bermasalah. Perilaku ini berkaitan dengan aktor-aktor politik. Aktor-aktor politik di dalam. Contohnya, kenapa selama ini Padang bisa aman contohnya? Karena si aktornya dalam konteks inilah wali kota Padang yang namanya dulu adalah Mayeldi sanggup mengendalikan aktor yang ada di dalamnya, menjadi sumber pengendali dari sistem politik yang ada. Jadi itu berjalan bukan karena sistemnya yang jalan, tapi karena ada sosok Mayeldi yang sebagai sentral kekuasaan bisa mengendalikan sistem tersebut. Nah, begitu juga yang terjadi di DPRD Kabupaten Solok. Bukan sistemnya yang sudah bagus, tetapi karena ada aktor. Siapa namanya? John Pandu yang bisa mengelola, yang bisa membangun keseimbangan di DPRD-nya. Tapi ketika si aktor pindah, sistem tak sanggup berjalan sendiri karena sistem ternyata bertumpu bukan karena mekanismenya, tapi sistem bertumpu karena ada John Pandunya. Sistem di Padang berjalan bukan karena sistemnya, tetapi karena ada Mayeldi-nya. Ketika Mayeldi-nya pergi, John Pandu pergi, maka sistem menjadi atau kacau. Begini Bang, ada proses bicara adaptasi mungkin Bang. Ketika kasus Mayeldi di Kota Padang, beliau itu sudah satu periode beradaptasi dengan segala macam sesuatu dengan birokrasi. Tiba-tiba di periode kedua dia baru beberapa bulan menjadi wali kota di periode kedua, dan wakilnya tentu baru beberapa bulan mengecap menjadi wakil wali kota. Tiba-tiba shock menjadi wali kota. Bukan shock, tapi memang bukan shock, itu memang diinginkan dapat jabatan. Iya, dapatnya gembira, tapi ketika melaksanakannya. Nah, secara ideal, sistem itu tidak akan terganggu dengan siapa yang datang, siapa yang pergi. Dia tidak akan terganggu oleh siapa datang dan pergi karena dia sudah memiliki mekanisme. Nah, di kita hari ini mekanisme sudah ada. Mekanisme sudah ada. Tetapi mekanisme itu kan dikendalikan oleh aktor-aktor, oleh orang-orang. Nah, selama ini yang membuat ternyata ini koreksi bagi kita bersama, ternyata yang mengendalikan, yang membuat sistem itu jalan bukan karena sistemnya, tetapi karena ada aktornya itu yang kuat, sehingga orang mau menuruti apa keinginan sistem. Sepertinya kita tundukkan ke sistem, bukan sistem itu yang kemudian dikendalikan oleh si aktor. Nah, ini sebetulnya ciri-ciri dari organisasi masyarakat kita dimanapun. Di civil society juga seperti itu. Di civil society bergantung pada tokoh, dan tokoh itu biasanya adalah tokoh pendiri dari civil society itu. Karena dia yang memiliki jaringan, dia yang memiliki narasi tentang visi misi, karismatik begitu dia yang juga. memiliki karismatik ketika mengingat nama dia, ingat lembaga dia. Nah, ini artinya adalah agenda kita ke depan. Bagaimana kalau ingin menjadi negara yang daerah atau negara yang benar-benar demokrasi, kita mulai mengalihnya dari figur individu ke sistem, sehingga sistem bisa berjalan dengan baik. Kalau kita baca birokrasi ideal itu kan salah satu kelemahan birokrasi, salah satu keunggulan dari birokrasi yang dikatakan birokrasi itu adalah dia bertumpu pada sistem, bukan bertumpu kepada aktor. Ketika dia bertumbuh kepada aktor, tandanya adalah birokrasi kita tradisional. Nah, ini yang kita ambil sebetulnya dari apa yang terjadi di Kota Solo, di Kabupaten Solo dan di Kota Bukit Tinggi. Dan itu bisa jadi akan juga terjadi di kabupaten kota lainnya. Maka ketika kasus Kota Padang, kasus Kota Padang itu
ketika Pak Mahyildi pertama kali mau maju jadi gubernur, isu yang berkembang waktu itu adalah orang menuntut janji Pak Mahyildi bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaan ini, bahwasanya dia akan tidak akan tergoda maju jadi gubernur dan akan melaksanakan tugas dia sebagai wali kota Padang. Kemudian dengan alasan tertentu beliau maju di gubernur dan dengan berargumentasi waktu itu ya ini bahagian dari dari ikhtiar dia dan dia pindah jadi gubernur. Tapi akhirnya dalam kondisi seperti ini persoalan terbesarnya ternyata bukan dia melanjutkan atau tidak melanjutkan jadi wali kota Padang, tetapi kemudian adalah bagaimana kota Padang yang beliau tinggalkan, yang dia tinggalkan justru lahirnya adalah konflik di internalnya. Dan yang puncaknya itu yang sekarang yang jadi pembicara itu antara wali kota Henry Septa dengan sekda, dengan mantan sekda. Kan belum dimantankan, Bang. Oh, belum dimantankan. Baru dinonaktifkan. Belum dinonaktifkan. Jadi akhirnya masalah jadi karena sistem kita yang belum berjalan atau sistem kita masih dikendalikan lebih berporos kepada aktor-aktor tadi. Sistem artinya ketika Pak Mahyildi sudah jadi gubernur meninggalkan Padang, orang-orang yang patron kepada Pak Mahyildi bisa jadi seperti itu, disikat habis. Orang-orang patron Pak Mahyildi mungkin, atau memang karena ada celah di situ, atau bisa jadi kedua, bukan sistemnya yang salah, sistemnya ini yang masih multitafsir contohnya, yang belum tegas. Tapi kalau saya lihatnya, kalau kita melihat itu bukan sistemnya sebetulnya, lebih banyak kepada aktor kita lebih kuat daripada sistem. Dan ini atau tidak mungkin baik. Aktor kita itu lebih bisa mengkondisikan sistem. Ya, bisa jadi seperti itu. Kalau lebih kuat ya bisa mengkondisikan. Dan semestinya tidak seperti itu. Orang harus tunduk pada sistem. Iya. Bukan sistem yang tunduk kepada Tapi ini, Bang, aktor. ini kan masalah sistem saya pikir, Bang. Artinya gini, proses penetapan ketua DPR, proses penetapan calon wali kota, itu bukan ditentukan oleh sistem pada yang bertumpu pada otonomi gitu, atau desentralisasi tadi. Tapi DPP ini kan jelek nih. Jelek. Nah, kalau itu sistem. Sistem. Kalau itu di situ jadi ada, kalau persoalan sampai di situ sistem kita juga perlu diperbaiki dalam, ternyata ketika ini dilakukan ada persoalannya di bawah. Tetapi juga kalau contoh yang saya bilang tadi kan contoh yang berhubungan tentang khusus untuk kasus Solo dan kasus di Kota Padang. Yang khas di situ kan calonnya meninggalkan posisi awalnya. Jadi ini proses yang sistem, ini kan kita bicara sistem lagi ya. Sistem di mana ketua DPRD itu sangat ditentukan oleh DPP. Jadi apapun kesalahannya di tingkat bawah, seperti seburuk apapun kemampuannya di tingkat bawah, kalau kata DPP dia oke, ya oke. Iya. Dan itu ternyata menimbulkan keributan hari ini. Tidak hanya keributan, tapi biaya mahal. Biaya mahal seperti apa, Bang? Ya untuk melobi ke Jakarta. Lobi ke Jakarta ini dalam tanda kutip ada. Iya. Setidaknya kalau kita tidak mau mengatakan bahasa mahar contohnya, ke Jakarta kan butuh ongkos. Ya berapa kali ya? Berapa kali ke Jakarta untuk meyakinkan bahwa dia yang terbaik. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah partai politik kemudian sudah memiliki mekanisme untuk siapa yang melakukan rekrutmen? Bukan melakukan rekrutmen. Siapa yang akan didudukkan itu? Yang akan didudukkan dari. Ya tentu kan ada syarat rekrutmennya, Bang. Iya. Nah itu kalau kita ketahui partai politik itu memiliki syarat normatif. Pasti syaratnya adalah jabatan. Ya. Suara terbanyak. Ya. Itu menjadi standar dasar itu pertimbangan di DPP. Tapi sekali lagi, kan itu tidak menjadi penentu. Persis sama ketika kita banyak dengar cerita tentang Pak Berjakap tentang dulu tes publik kelayakan publik. Apakah itu yang kemudian menempatkan seseorang duduk di dinas, di SKPD? Kan tidak bisa kita mengetahui apakah itu. Atau pertimbangan lelang jabatan. Lelang jabatan itu. Apakah lelang jabatan, hasil penilaian lelang jabatan, atau penilaian subjektif dari kepala daerah. Sama dengan ini, di Dewan ini, di penetapan ini, di DPP, kalau kita tanya ke partai politiknya, dia memiliki mekanisme.
mekanisme. Itu biasanya tuh jabatan struktural, kemudian suara terbanyak. Tapi apakah itu yang menentukan kemudian? Kan tidak juga. Yang menentukan itu lebih pada siapa yang dikeluarkan oleh DPP. Dari saku DPP ya. Dan DPP tidak mempertimbangkan itu kemudian dalam kenyataannya. Desas-desusnya kan banyak makelar juga, Bang. Iya. Si ada transaksi lah. Transaksi. Tapi ya ini adalah presiden buruk yang terjadi dan ini terbukti ketika proses rekrutmen politik tidak baik, tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan sistem yang telah ada, dampaknya begitu. Iya. Nah, ini peristiwa ini tidak hanya kenapa kita kritisi, kenapa kita angkat dalam analisis di Revol, sebenarnya bukan karena persoalannya ini viral atau ini tidak viral, tapi ini perlu kita bicarakan karena ini akan mempengaruhi proses demokrasi itu sendiri. Demokrasi bisa terbangun dengan baik tentu saja jika ada aktor demokrasi. Aktor demokrasi mana? Aktor demokrasi yang tidak mengkhianati demokrasi. Proses demokrasi itu sendiri. Maka muncul sekarang pengkhianatan demokrasi. Apa itu pengkhianatan demokrasi yang paling parah hari ini? Pengkhianatan reformasi itu adalah pengkhianatan demokrasi. Jadi pengkhianatan demokrasi itu muncul sekarang tidak dari masyarakat, tapi muncul pengkhianatan demokrasi itu dari elit partai itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara berpenampilan seakan-akan demokrasi. Tapi sebetulnya perilaku-perilaku dia, praktek-praktek yang dia lakukan jauh dari nilai demokrasi ini. Inilah yang perlu mewaspadai, yang kita perlu waspadai. Amerika dengan demokrasi yang sudah sangat baik justru jatuh ketika dikhianati oleh elit politiknya terhadap demokrasi itu sendiri. Dan kita harus waspada di situ. Penelikung demokrasi itu justru penyusup, pendatang gelap. Pendatang gelap, penyusup, kemudian yang akan menelikung demokrasi itu terkadang muncul dari aktor-aktor demokrasi itu sendiri. Jadi harus kita kembalikan. Iya. Kembalikannya bagaimana ini, Pak? Mengembalikannya tentu saja kita tidak mungkin menghilangkan partai politik karena itu prasyarat demokrasi. Kita tidak mungkin menghilangkan pemilu karena itu prasyarat demokrasi. Tetapi kita harus menghadirkan orang-orang yang pejuang yang ada di partai politik itu adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kapasitas yang baik. Nah, kapasitas yang baik itu dimiliki secara individual oleh aktor-aktor yang mau masuk masyarakat politik, masyarakat yang mau menjadi masyarakat politik, dan kemudian secara kolektif disadari oleh partai politik ini sendiri. Pada kenyataannya itu kan sangat susah sangat susah terjadi dalam proses hari ini, di mana memang proses rekrutmen politik kita berjalan adalah berbasis kepada pendanaan politik dan ketokohan berbasis pada aktor tadi. Maka tidak jarang partai politik kita merekrut orang tidak berdasarkan kepada kapasitas orang, tetapi berdasarkan sejauh mana orang ini populer dan memiliki sumber kekuasaan politik. Jika tidak seperti itu realitas. Nah, realitas, maka partai politik dalam fungsi dia sebagai pendidikan politik mendidik orang-orang yang direkrutnya untuk siap melaksanakan fungsi di politik. Artinya keterampilan dasar keterampilan supaya jangan berkelahi di DPR. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah partai politik. Nah, mungkin ke depan prasyarat untuk berdirinya partai politik tidak melulu prasyaratnya kuantitatif, administratif itu berdasarkan administratif, kuantitatif berapa jumlah, tapi juga ada prasyarat-prasyarat yang sifatnya kualitatif. Sudah layak enggak dia mendirikan sebuah partai politik? Sumber daya manusianya yang mendukung. Sudah siap enggak pirantinya untuk mendirikan sebuah partai politik sehingga dia bisa berjalan dengan baik. Nah, jika prasyarat-prasyarat kualitatif itu juga kita masukkan, kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Masyarakat kan hanya memilih dari menu yang disediakan. Jika menunya baik, sebetulnya siapapun yang terpilih, hasil lembaga demokrasi kita akan lebih baik juga. Tetapi secerdas apapun masyarakat dalam memilih,
Jika menunya yang tidak enak, menunya yang banyak garam, menunya tapi dia terpaksa harus memakan itu. Karena kita memang harus pilih yang ada. Oke. Nah, tetap saja hasilnya akan. Artinya proses ini akan bergantung kepada partai politik itu sendiri ketika dia melakukan rekrutmen pertama. Jadi syarat pertama itu tidak hanya soal kuantitas hitung-hitungan tadi, tapi soal kualitas termasuk siapa yang mau maju di partai itu sendiri. Iya. Nah, karena pertaruhan kita, kalau tadi kita mendiskusikan contohnya, Reno tadi menyebutkan tentang ini apalagi, bagaimana lagi caranya. Nah, ini kita tidak bisa berjalan pelan hari ini. Kita harus berjalan kencang. Kita harus berlari. Karena kita sudah masuk 5 periode nih. Demokrasi. Pemilu kita. Nah, itu sudah sangat lama. Menurut hitungan para transsosiolog, untuk menilai sebuah demokrasi itu sudah terkonsolidasi atau tidak, bisa dilihat dari 5 kali pelaksanaan pemilu setelah rezim otoriternya tumbang. Rezim otoriter kita tumbang 98. Pemilu kita sampai sekarang sudah pemilu kelima. Pertanyaan kritis kita adalah, apakah setelah pemilu kelima kemarin itu sudah menghasilkan enggak yang namanya konsolidasi demokrasi? Sudah mendapatkan enggak bahwa kesannya demokrasi kita lebih baik hari ini? Dan mungkin kita sepakat bahwasanya melihat hasil pemilu kemarin, kasus di Solo, Kabupaten Solo, kasus di Bukit Tinggi, dan mungkin kasus-kasus lain-lainnya. Baku hantam artinya miskin narasi. Miskin narasi itu, dan artinya demokrasi kita masih perlu kita perbaiki dan masih cukup jauh untuk sampai yang dikatakan terkonsolidasi itu. Nah, perlu kesadaran bersama bahwasanya ada yang perlu kita benahi segera. Dan tentunya semua orang harus terlibat. Dan bertumpu hari ini memang masyarakat kita juga harus cerdas dalam menentukan. Ya, masyarakat kita ternyata sudah. Ya, masalah tadi cerdas juga, tapi menunya yang sedikit. Kecerdasan yang dibangun hari ini di masyarakat kita. Masyarakat kita mulai bergeser sekarang nih. Yang kita janjikan akan kita diskusikan lagi. Literasi akan telah bergeser menjadi pemilih yang rasional. Tetapi ketika dia menjadi rasional, benar-benar rasional, kalau menu politiknya tidak ada, anggota legislatif yang diberikan itu ternyata jelek, tetap saja nggak ada artinya. Yang bisa kejadian kedua nanti, dan itu bisa jadi malapetaka. Ketidakhadiran. Pertama ketika masyarakat semakin rasional, mereka dan lihat menu itu nggak ada, dia memilih untuk golput. Dia memilih untuk tidak hadir di dalam pemilu. Tidak hadir masih teknis. Kalau sudah golput itu sudah jadi pemilih ideologi dan dia tidak datang. Dia bisa saja hadir tapi mencoblos. Artinya biaya yang kita gunakan untuk pemilu dengan biaya yang besar, ternyata tingkat partisipasi yang rendah itu akan membazir. Kemudian apalagi tidak hanya membazir, legitimasi yang didapatkan oleh anggota legislatif dengan tingkat partisipasi yang rendah juga menjadi bahaya bagi keyakinan mereka untuk melaksanakan fungsi-fungsi. Bagi kita saat sekarang ini, dengan yang ada hari ini, marilah sadar dengan segera, karena proses saudara-saudara menjadi anggota DPRD itu bukanlah proses dari partai politik, tetapi saudara dilegitimasi oleh masyarakat. Jadi pertanggungjawabkanlah ke masyarakat itu apa yang sudah saudara dapatkan di DPRD. Begitu, Bang? Karena wakil rakyat itu idealnya adalah kumpulan orang-orang hebat. Bukan kumpulan teman-teman dekat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.